Efek kejut kemenangan Donald Trump membalikkan arah finansial global pada 9 November kemarin. Sama mengejutkannya dengan berbalik arahnya pergerakan pasar pada hari ini. Apakah ini menunjukkan pelaku pasar tengah mencoba untuk mencerna dan memupuk kepercayaan diri, utamanya atas program-program ekonomi yang digagas Donald Trump? Jurus ekonomi Trump, saya ulas sebelengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat bersama. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bukan dalam arti saya juga mencoba sayang dengan program-program ataupun Trump secara personal. Tapi paling tidak kita coba menilik dan saya akan coba bersama Anda. Apakah memang realistis, apakah masuk akal kondisi global seperti saat ini dan Trump dikaitkan dengan program-program ekonominya. Trump punya jurus. Kita coba untuk lihat satu persatu. Kita lihat dari lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Mengapa ini penting? Setiap negara bagi pasar keuangan finansial global, pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Dia memberikan feedback satu sama lain. Secara makro ini juga saling berhubungan. Kita ke pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Dalam sebuah kampanye politik Trump di New Hampshire misalnya, Trump pernah menyindir Obama, merupakan presiden yang tidak becus karena hanya bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam setahun hanya ada di level 3%. Menarik memang bahwa faktanya memang pertumbuhan ekonomi di bawah 3%, di bawah Obama. Tapi memang sampai saat ini ekonom kemudian juga analis belum bisa menemukan sebuah jawaban. Kira-kira mengapa? Karena harus diakui dalam masa kepemimpinan Obama pada tahun 2008 mereka menghadapi krisis finansial yang tidak mudah. Tapi Obama berhasil mencoba membangkitkan ekonomi Amerika Serikat. Bahkan pertumbuhan lapangan pekerjaan tumbuh dengan baik dan menunjukkan data pengangguran yang turun terendah dalam beberapa waktu tertentu. Artinya ada sebuah keberhasilan yang dilakukan oleh Obama. Tapi entah mengapa dengan data pengangguran yang terendah tersebut tapi tidak bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Ini kemudian secara sementara hipotesa yang muncul adalah karena negara dunia saat ini sudah borderless, tidak ada lagi batas, sehingga sulit memang menjadi yang paling perkasa sendirian. Lalu kita lihat lagi, sementara untuk Trump, dia percaya diri sekali bahwa dia bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat 3,5 hingga 4% dalam setahun. Kita akan tunggu apa upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pengusaha sekelas Donald Trump untuk bisa menumbuhkan ekonomi nasional. Mungkin untuk mendapatkan margin, profit karena dia seorang pengusaha itu tentu hal yang sangat mudah. Dia tinggal otak-atik cash flow, kemudian dia akan lakukan financial engineering sehingga seperti diakui dia memang tidak membayar pajak dalam beberapa waktu untuk sebuah proyek. Tapi untuk pertumbuhan ekonomi nasional, apakah Trump mampu dan punya amunisi cukup untuk merealisasikan angka ini? Kita akan tunggu. Lalu lapangan pekerjaan, Trump akan membuka 25 juta lapangan pekerjaan dalam 10 tahun dan ini akan utamanya ada di sektor infrastruktur. Jadi Trump akan masuk ke sini. Bagi golongan ataupun juga usia bekerja, bisa jadi janji ini sangat menarik. Sehingga apabila ini terrealisasi, apabila lapangan pekerjaan bisa tumbuh, daya beli akan tumbuh. Ketika orang dapat pekerjaan, sederhananya kita punya pekerjaan, kita akan punya uang. Ketika kita punya uang, kita akan bisa membeli apapun yang kita ingin. Paling tidak, kita akan belanja. Ketika ada belanja, daya beli membaik, maka akan ada roda ekonomi yang berputar. Yang dagang dapat yang beli bisa beli dari pedagang. Sesederhana itu. Ketika itu bisa terjadi, maka peredaran uang akan banyak. Peredaran uang yang banyak itu akan membuat ekonomi tumbuh. Jadi ini dua hal yang saling berkaitan. Apakah bisa Trump mewujudkan 25 juta lapangan pekerjaan dalam 10 tahun, kemudian akan menumbuhkan ekonomi 3,5 hingga 4%? Suatu janji yang manis memang. Tapi kita tunggu bagaimana realisasinya. Selanjutnya masih dari program ekonomi, kita ke moneter. Bagaimana dengan moneter? Saya ke ini dulu. Janet Yellen, salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia, oleh majalah Times menunjukkan bahwa Trump mengancam akan mengganti Janet Yellen, Chairman Bank Sentral The Federal Reserve, perempuan.
pertama untuk Amerika Serikat. Itu akan diganti oleh Trump. Kalau nanti dia jadi presiden, sekarang sudah elected ya, sudah terpilih. Maka Janet Yellen posisinya pun akan terancam. Kita tidak akan tahu siapa yang akan menggantikan Yellen berikutnya. Selanjutnya langsung ada kata menaikkan the Fed Fund Rate. Saat ini di posisi rendah, nanti tampaknya akan ada pengetatan dari segi moneter dengan menaikkan suku bunga acuannya. Ketika Yellen, mereka direncanakan akan ada di Desember, tapi ketika Trump nanti sudah terpilih, ya kita tidak akan tahu apakah nanti Desember atau menunggu setelah secara resmi dilantik menjadi presiden, langsung diganti, langsung naikkan kebijakan moneternya. Tapi yang pasti efeknya seperti apa? Efek dari menaikkan the Fed Fund Rate pasti akan membuat bagi negara-negara emerging markets, ini akan membuat capital inflow dari negara emerging markets, uang keluar dari negaranya dan akan kembali masuk ke Amerika Serikat. Jadi ada capital inflow di Amerika Serikat, tapi ada capital ataupun sudden reversal dari negara-negara emerging markets termasuk juga Indonesia. Lalu bagaimana dengan upah pekerja? Trump berjanji akan menaikkan upah pegawai hingga 10 dolar Amerika per jam. Janji manis inilah mungkin dalam tanda petik dimakan oleh orang-orang yang memilih Trump dalam Pilpres kemarin. Tapi apakah anggaran negara cukup? Kita tunggu saja. Kalau masalah anggaran, kemudian bagaimana lagi dengan swasta? Kita ke infrastruktur, kita lihat bagaimana Trump akan mengucurkan dana 530 triliun dolar Amerika dalam 10 tahun. Jadi ini merupakan salah satu juga jor-jorannya Trump untuk segi infrastruktur. Dan kita kaitkan tadi dengan tenaga kerja yang akan diwujudkan 25 juta. Jadi nanti dia akan mengucurkan uang ke sektor infrastruktur 530 triliun rupiah. Dan itulah nanti akan memboosting yang akan mendorong program ekonominya yang lain, itu tenaga kerja. Jadi ekonomi sebenarnya mudah. Dari situ ke situ saja sebenarnya, circularnya ke situ aja. Lalu kita lihat dana diperoleh dari swasta dan pajak. Nah, tapi ini yang menarik, dana diperoleh dari swasta dan pajak. Tapi apakah mampu mengucurkan dana sebanyak ini apabila pada slide yang lain nanti saya akan membahas dia akan menurunkan pajak loh. Baik untuk korporasi maupun juga untuk individu. Karena ketika pemerintah menurunkan pajak, artinya penerimaan juga akan berjalan sama, seiring sejalan. Dia akan turun juga. Kalau penerimaan turun, apa iya bisa mengisi ini? Tapi mungkin dari sini, dari swasta. Jadi memberi kesempatan bagi para pengusaha-pengusaha utamanya yang dari Amerika Serikat untuk bersama-sama membangun infrastruktur. Paling tidak kita cerna seperti itulah ya programnya Trump. Lalu utang nasional tidak akan mengintervensi ketentuan pembayaran. Jadi utang nasional nanti tampaknya pemerintah akan mengurangi intervensinya terhadap fase-fase pembayaran. Saya akan lebih percepat. Kita lihat ke selanjutnya kesejahteraan rakyat untuk Trump sendiri. Yang pasti yang kita sudah tahu bahwa dia pasti against Obama, apapun itu. Jadi seperti Obamacare tidak akan ada lagi, akan dihapus semuanya. Jadi masyarakat Amerika, walaupun memang budgetnya besar banget ya untuk Obamacare, itu adalah sebuah sistem kesehatan gratis dari pemerintah, anggarannya dari negara, dan itu yang menimbulkan pada saat di Kongres itu pro dan kontra. Tapi itu pada saat Trump nanti tidak akan ada lagi. Jadi tidak akan ada lagi jaminan kesehatan untuk masyarakat Amerika Serikat dari Trump yang diberikan oleh negara. Lalu akan mendesak perusahaan jaminan kesehatan untuk ikut serta. Kita lihat ini menarik ya, bagaimana perusahaan jaminan kesehatan itu akan didesak oleh Trump untuk ikut serta. Jadi memang sangat-sangat ke korporasi. Jadi tidak negara melulu gitu ya. Mengembalikan lagi tampaknya bagaimana ya filosofi ekonomi Partai Republik itu memang sangat terefleksi dari program-program Trump. Lalu selanjutnya kita ke perdagangan luar negeri. Dia menolak perdagangan bebas. Jadi salah satu yang menarik yang ditolak oleh Trump misalnya adalah NAFTA, North America Free Trade Agreement. Lalu tidak hanya itu, dia juga menolak TPP ataupun Trans-Pacific Partnership dengan 12 anggotanya, dan salah satunya ada Vietnam, kemudian Malaysia dari Asia ataupun juga dari Asia Tenggara, dan dua ini ditolak oleh Trump. Jadi dia nggak mau tuh. Jadi dia nggak percaya gitu loh kalau perdagangan bebas itu bisa memboost, bisa menaikkan ekonomi Amerika Serikat. Enggak, menurut dia malah enggak. Jadi dia tuh sangat
selfish gitu. Jadi kita bangun aja ekonomi Amerika Serikat sendiri, biarin aja tuh negara-negara emerging market ya bangun-bangun aja sendiri gitu. Bagaimana dampaknya di tengah kita sudah tidak ada lagi batas, tapi kan kita tahu ya bahwa dia akan bangun tembok ya, seperti Meksiko misalnya. Nanti dia akan bangun tembok, saya tidak dan pasar juga tidak masih penasaran. Bagaimana konsep membangun tembok dengan Meksiko? Apakah real dibangun tembok ataukah nanti akan ada aturan-aturan yang memang memangkas barrier perdagangan tersebut? Lalu kita lihat bagaimana menaikkan tarif barang masuk ke dalam negeri. Bea masuk dinaikkan ini bagi Indonesia, suka tidak suka kita harus mengakui ini akan sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena Amerika Serikat itu sebagai informasi jelek-jelek ataupun kita punya asumsi yang jelek terhadap Amerika Serikat misalnya. Tapi kita tuh butuh dia itu destinasi ekspor utama Indonesia nomor 1 pula. Lebih dari 10 miliar dolar Amerika hingga data terakhir. Jadi kita tuh ekspor ke dia itu adalah utamanya untuk non migas. Jadi bayangkan ketika nanti bea tarif ataupun bea masuk ke Amerika Serikat ditambah, ini pengusaha-pengusaha yang biasanya ekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat pasti marginnya akan berkurang karena cost dia akan nambah. Dan itu pasti it's a bad news untuk pengusaha utamanya dari negara-negara lain yang akan masuk ke Amerika Serikat. Jadi dia memang ingin menggenjot dari Amerika Serikat untuk Amerika Serikat gitu loh, sederhananya. Dan kita negara-negara yang sudah terlanjur tergantung dengan dia. Saya cepat saja ke pendidikan, akan direvisi dana bantuan dari pendidikan yang berasal dari pemerintah, kemudian tidak akan ada lagi, kemudian menggantikan posisi pemerintah sebagai pemberi bantuan. Lalu kita ke pajak, tadi sudah saya singgung sedikit bagaimana dia akan memangkas pajak korporasi dari 35%, dia akan langsung turunkan menjadi 15%. Dan ini menurut dia juga dalam debat pertama, saya sangat mengikuti debat pertama Trump ya. Konsep-konsep Trump menurut saya memang realistis. Jadi menurut saya lebih detail gitu loh. Kalau Trump itu kita lihat jadi 15%. Ketika pajak diturunkan 15%, dia percaya maka produktivitas sebuah korporasi akan jadi meningkat. Salah satunya dengan rekrutmen, dengan merekrut pekerja. Dan kemudian dengan penambahan lapangan pekerjaan tersebut, maka akan mengikuti programnya dia yang tadi untuk mewujudkan 25 juta lapangan kerja baru dalam 10 tahun. Dan itu akan menggenjot juga ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Jadi dikait-kaitin gitu loh sama dia. Tapi korporasi, meskipun itu sangat dikritik oleh Partai Demokrat melalui Hillary Clinton misalnya. Karena dia berpendapat itu hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha aja. Jangan pikir kalau pajaknya 15% kemudian akan naikkan gaji pegawai. Jangan pikir. Gitu menurut Hillary seperti itu. Jadi selfish biasanya kalau misalnya para pengusaha itu. Lalu dia akan menurunkan pajak individu dari 39% menjadi 33%. Ya ini senang ya. Tapi kalau untuk Hillary kalau kita bandingkan dia lebih proporsional ya. Dan kemudian dia akan menghapus pajak real estate. Ya iyalah, Trump gitu loh, pengusaha, raja properti. Ya pasti ini udah sangat tendensius ke dia ya, biar murah gitu loh bisnisnya. Tapi sebelum menutup presentasi, saya ingin kita lihat bersama bagaimana victory speech dari Trump yang mayoritas ekonom di pasar global, setelah saya membaca beberapa artikel, sepakat bahwa victory speech Trump kemarin membuat pasar lebih reda. Gejolaknya meneduhkan sedikit lah. Kita dengar bersama. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. And this is so important to me. For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people, I'm reaching out to you for your guidance and your help, so that we can work together and unify our great country. Ya, Donald Trump mengajak seluruh masyarakat Amerika bersatu. Jadi persatuan itu tampaknya yang dicerna oleh pasar sehingga lebih mereda gejolak.